Nama stand-up komedian Pras Teguh yang besar lewat podcast Warung Kopi atau yang lebih dikenal PWK itu, belakangan sedang mencuri perhatian warganet. Pasalnya, semenjak sudah tak lagi aktif di PWK, komika asal Sumatera Barat itu terlihat lebih produktif di panggung musik ketimbang aktif sebagai podcaster ataupun seorang stand-up komedian. Lantas, benarkah jalan healing Pras Teguh di dunia musik belakangan ini malah membawanya ke pengalaman baru menjadi seorang musisi? Ya akhir-akhir ini iya, karena nggak tahu aku lagi happy-happynya bermusik. Iya, gue kan easy going ya, kemana mau gue gitu. Jadi ya beberapa kali manggung sama band popang juga, terakhir sama Last Child. Cuman kan aku tergabung sama Close Head sekarang, terus juga punya band sendiri, Selendang Pita namanya. Tapi aku nggak nutup musik lain gitu. Toh kemarin aku single sama Bunda Yunisara, itu musiknya lebih EDM gitu, ayo aja gitu. Bahkan dangdut ayo gitu. Pada support sih, cuman memang akunya susah dipegangin sebenarnya. Aku punya pemikiran sendiri gitu. Nggak mau stres cuma di podcast doang. Jadi musik tuh energi baru menurutku gitu. Jadi ya karena jauh sebelum podcast, sebelum komedi, aku tuh bermusik sebenarnya gitu. Cuman ya kecemplung di stand up dan luar biasa pengalamannya menurutku. Luar biasa pengalamannya, jadi ya menyenangkan menurut aku. Kalau nggak ada stand up mungkin aku nggak bisa ketemu beliau ini. Tak disangka-sangka, kearifannya di panggung musik dengan para musisi lintas genre malah membawanya ke industri musik yang sebenarnya. Pras Teguh yang baru rilis debut perdananya di mayor label dengan mendapat kesempatan spesial dipilih berduet dengan diva Indonesia Yuni Shara, nyatanya malah membawa nasibnya bertemu dengan gitaris kangen band Dodi Hardianto dalam sebuah proyek band bernama OK Fine. Bakat Pras dinilai pas untuk mengisi kekosongan vokal dalam band yang bergenre pop-punk ini. Lantas, apa kata Dodi dan para member lain tentang sosok Pras Teguh di proyek band pop-punk ini? Ya sebenarnya kan pengen sih bentuk band popang gitu, pengen. Jadi waktu itu nggak sengaja juga ya bro ya, nggak sengaja kita lagi makan siang di Lombok, buat apa ya gitu. Akhirnya kita dengerin lagu-lagu popang itu kan, referensi dari Ijal, buat gini aja. Akhirnya pulang dari Lombok, aku sama Ijal langsung eksekusi di studioku, langsung membuat single apa judulnya? Ketegaran Semalam. Langsung buat single itu. Tapi ntar video klipnya kita kan. Kenapa Pras? Karena dia aku lihat sering seliweran di band-band popang gitu ya. Jadi kayaknya cocok. Yakin banget kita gitu. Karena Pras Teguh ini multi talenta kan. Dan dia nge-band terakhir tuh kita tahu juga genrenya sama OK Fine gitu, popang. Nah, kita satu malam lagi brainstorming itu kita rame-rame itu cuma ada satu nama nih, Pras Teguh nih gitu. Begitu kita ngobrol ke Pras dan dia langsung oke. Makanya Pras di sini member, bukan additional. Karena dia profesional ya, dia tuh bakal serius di kerjaan gitu. Tapi begitu lepas kerjaan ya lucu banget dia, dan bawa nuansa baru ke kita gitu. Yang tadinya semuanya serius ya tiba-tiba masuk Pras Teguh ya kan, komedian. Jadi bahkan ini di latihan, di sesi latihan dia tuh udah siapin buat ngobrol ke teman-teman thank you. Gitu. Dia udah siapin ini gitu ya, kita happy lah begitu. Nggak ada anak-anak yang lagi bete pun bisa langsung swing moodnya kalau ada Pras. Ya, lucu parah dia. Ya nih kita lagi nunggu kayak tadi lagi nunggu terus nggak ada air, itu bisa jadi bahan kita ngakak gitu. Nggak ada air minum, nggak ada yang merokok misalnya, itu bisa jadi bahan lawakan yang cerdas sih dia ya, cerdas. Candanya smart, ya, keren sih.
Prasteguh, yang dikenal luas sebagai komika yang mempunyai modal kuat untuk menarik publik, terutama saat beraksi di atas panggung. Dan itu yang ingin dikembangkan Dodi di band barunya, OK Fine. Pras diharapkan dapat menjadi warna baru yang menjadi pembeda, tidak hanya di band yang baru dirintisnya, tetapi juga dengan band lainnya. Dodi yang sudah melintang di industri musik Indonesia, tidak menutup mata dengan keunikan dan kelebihan yang dimiliki Pras. Dengan begitu, Dodi berharap Pras menjadi energi positif dan magnet yang dapat menarik perhatian publik. Iya, nah, maksudnya gue tuh pengen ada ngeband itu pas di sela-sela off airnya itu, jadi ada ke audiens ada jokesnya gitu loh. Jadi suasananya nggak mati gitu. Saya ikut bos aja, saya ikut bos. Mantap. Diajakin alhamdulillah, nggak diajakin saya maksa. Dia Kalau gua feelingnya lebih jago. nambah ini lagi ya, maksudnya nambah power untuk si band ini juga ya. Maksudnya Bang Pras ini kan udah istilahnya udah main di band-band popang juga kan. Sebenarnya pas dapat genre ini tuh nggak terlalu inilah. Jomplang. Nggak terlalu jomplang. Jadi sebenarnya nambah power aja sih, power buat berkarya, buat bikin kita bikin semangat lah. Ya aku suka random orang itu. Terakhir aku manjat rijing juga. Ya sehappy-happynya lah, namanya kita menghibur ya, apapun aku mau. Aku tuh selalu membedakan komedi dengan band ya. Jadi ada part seriusnya gitu. Kalau di komedi ya blast komedi, kalau ini matikan dulu mas. Jadi ya kalau part musik aku biasanya ya benar-benar pure musik ya, mungkin ada selipan komedinya pasti di atas panggung gitu, karena penonton tahu aku adalah komedian ya pasti akan aku tuangkan juga itu. Project band OK Fine yang digagas gitaris Kangen Band, Dodi, dan komika Prasteguh bisa dikatakan perpaduan unik yang menggabungkan skill bermusik dan popularitas di bidangnya masing-masing. Personilnya merupakan komposisi yang menarik sekaligus unik. Itu diakui sendiri oleh sang manajer, Bimo Maxim. Diharapkan, Project OK Fine dapat menjadi racing star yang menawarkan sekaligus meramaikan belantika musik Indonesia yang sedang menggeliat. Bimo sendiri sedari awal menyadari tidak mudah menyatukan dua warna yang mempunyai eksistensinya sendiri. Beruntung, baik Dodi maupun Pras mempunyai pandangan dan frekuensi yang sama dalam bermusik. Dan seperti inilah harapan Bimo selaku manajer untuk project band OK Fine ke depannya. Ini keren banget. OK Fine tuh keren banget. Keren banget. Ini gabungan skill dan popularitas, Bang. Di mana popularitas dan skill jadi satu. Ini kan bukan perkara gampang nih, Bang. Nyatuin yang beda kepala, yang belum saling kenal tadinya, tiba-tiba kita jadiin band gitu. Ternyata visinya sama, frekuensinya sama, bahkan chemistry-nya sama gitu. Ini keren, Bang. Ini keren banget. OK Fine keren. Sebelum ada band ini mereka tuh udah berkarya, masing-masing udah berkarya gitu. Mereka tuh udah yang nggak perlu kita tata lagi untuk wardrobe, buat performance tuh kita nggak perlu tata lagi kan gitu. Yang gue harus jaga ini mood mereka dari panggung. Ya butuh effort gitu, cuman nggak ada sesuatu yang membuat aku sulit lah gitu. Ini benar-benar jadi passion di semua teman-teman member. Benar-benar passionnya ketemu, genrenya pas, lagunya pas gitu. Terus lagu kedua juga nanti abang bisa mampir kalau pas produksi, itu juga menurut saya jadi amunisi yang kuat banget di OK Fine gitu.